Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian? Semoga hari ini kalian dalam keadaan sehat dan tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran dari rumah. Nah, anak-anak, sebelum kita memulai kegiatan hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya, agar materi yang kita peroleh hari ini bermanfaat untuk kita semua. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, anak-anak, hari ini kita memasuki bab baru, materi baru. Nah, materi yang akan Ibu sampaikan hari ini adalah teks diskusi. Nah, pastinya kalian tidak asing lagi ya dengan kata diskusi. Kalian di sekolah pasti pernah melakukan diskusi bersama dengan teman-teman kalian. Nah, contohnya misalnya kalian berdiskusi tentang suatu soal atau suatu masalah yang harus kalian pecahkan. Kemudian kalian mengajak beberapa orang teman kalian untuk mendiskusikan atau mengeluarkan bagaimana cara-caranya agar materi ataupun soal yang kalian diskusikan bisa terpecahkan. Nah, anak-anak, sebelum Ibu melanjutkan penjelasan pada materi teks diskusi, alangkah baiknya kalian siapkan alat tulis kalian dan catatlah poin-poin penting dari materi yang Ibu sampaikan hari ini. Silahkan bisa kalian buka buku paket bahasa Indonesia halaman 116. Nah, kompetensi dasar 3.9 mengidentifikasi informasi teks diskusi berupa pendapat pro dan kontra dari permasalahan aktual yang dibaca dan didengar. Tujuan pembelajaran ini adalah siswa mampu mengenal tujuan dan fungsi teks diskusi. Yang kedua, siswa mampu menginformasikan atau mengetahui struktur retorika dari teks diskusi. Jangan lupa ya anak-anak, catatlah poin-poin penting dari materi yang Ibu sampaikan hari ini. Nah, anak-anak, berikut Ibu memiliki gambar yang bisa kalian lihat pada layar HP kalian ya. Itu ada contoh dari program yang disiarkan langsung di televisi. Yang pertama, ada gambar 1 dan ada gambar 2. Gambar pertama itu merupakan program yang disiarkan langsung dari Trans 7. Kira-kira apa ya? Kalian tahu atau tidak? Nah, itu nama acara tersebut adalah Mata Najwa. Sedangkan gambar yang kedua ada di TV One, Indonesia Liars Club. Nah, kalian pasti pernah ya melihat atau menyaksikan program acara tersebut. Nah, setelah kalian melihat atau menyaksikan program acara tersebut, itu pasti sebuah diskusi yang menjelaskan atau yang terbagi menjadi 2 kelompok. Ada kelompok pro atau bisa disebut sebagai kelompok yang setuju, ada kelompok kontra yang biasa kita sebut sebagai kelompok yang tidak setuju. Nah, setelah diadakan diskusi, pasti ada kesimpulan atau simpulan dari diskusi tersebut. Pengertian dari teks diskusi yang pertama, menyajikan sudut pandang atau perspektif yang berbeda terhadap sebuah masalah. Yang kedua, teks diskusi dapat menguji topik yang kontroversial, menggunakan argumen secara langsung terhadap topik dan harus meyakinkan. Nah, untuk argumen yang digunakan, ada argumen yang mendukung dan argumen yang menentang.
Sama saja ya dengan yang tadi Ibu sampaikan di materi sebelumnya. Ada pendapat yang pro dan pendapat yang kontra. Nah, argumen bisa disebut sebagai opini ataupun pendapat. Nah, jadi dari teks diskusi kita bisa menyimpulkan ada kelompok yang setuju dan ada kelompok yang kurang setuju. Contohnya, dalam berdiskusi, ini ada sebuah topik yang menjelaskan tentang internet membahayakan karakter anak. Kemudian ada seseorang yang memberikan pendapat, perlu kajian terlebih dahulu. Kemudian ada seseorang lagi yang memberikan pendapat bahwa tidak setuju dengan adanya internet membahayakan karakter anak. Kemudian ada juga yang memberikan pendapat bahwa itu kontroversial. Nah, selanjutnya ada juga yang berpendapat bahwa mereka setuju dengan adanya internet membahayakan karakter anak. Dan ada pula yang memberikan pendapat bahwa berinternet sehat bisa berdampak positif. Nah, itu adalah sebuah contoh atau gambaran dari teks diskusi. Selanjutnya, tujuan dari teks diskusi adalah mencari kesepakatan atau kesalahpahaman, gagasan ataupun pendapat. Diskusi yang melibatkan beberapa orang disebut sebagai diskusi kelompok. Nah, fungsi dari teks diskusi yang pertama, pemecah masalah. Yang kedua, mengembangkan pribadi, harga diri, hormat kepada sesama, berani mengutarakan pendapat, dan mendalami pengertian tentang suatu persoalan. Nah, anak-anak, biasanya dalam sebuah diskusi itu pasti ada sebuah atau seorang moderator. Nah, tugas dari moderator adalah memimpin jalannya diskusi. Selanjutnya ada notulen. Tugas dari notulen adalah mencatat poin-poin penting atau mencatat dari diskusi tersebut. Selanjutnya ada pemateri. Nah, pemateri bisa terbagi menjadi dua. Ada kelompok yang pro dan ada yang kelompok kontra. Selanjutnya ada penontonnya atau bisa disebut sebagai audiens. Nah, berikut Ibu memiliki contoh dari teks diskusi yang ada dalam buku paket kalian. Bisa kalian baca atau kalian buka di buku paket kalian halaman 117. Nah, anak-anak, alhamdulillah untuk materi hari ini sudah selesai. Semoga materi yang Ibu sampaikan hari ini bermanfaat dan mendatangkan keberkahan untuk kita semua. Bagaimana untuk materinya, bisa dipahami ya? Semoga kalian bisa memahami materi yang Ibu sampaikan hari ini. Untuk pertemuan minggu depan, Ibu akan menjelaskan tentang struktur dari teks diskusi. Sebelum Ibu akhiri, alangkah baiknya kita berdoa.
Terlebih dahulu ya, kita baca doa kafaratul majlis terlebih dahulu. Bismillahirrohmanirrohim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nah, anak-anak, meskipun kita tidak bertemu secara langsung, tetapi Ibu berharap kalian masih tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran dari rumah. Sekian pembelajaran Ibu hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.